Apalagi ibu-ibu. Nah, Model ibu-ibu capek bikin kue gitu Pak. Karena mau menghadapi Lebaran ini. oke. Kejar Ya target. sih, kejar target ya. Ada yang Oke. capek beberes, beberes Mm-mm. rumah. Mm-mm. Ada yang sibuk mau mudik di Mm-mm. perjalanan gitu. Mm. Kalau kita orang ini sibuk kuliah Pak, ngerjain tugas. Luar biasa. Mantap lah itu. Malam-malamnya ngerjain tugas bukan bukan taraweh. Alhamdulillah, mantap lah itu, ya. Karena mencari mencari apa ya, mencari nafkah itu kewajiban ya. Jangan disalahgunakan nanti sholat raweh sunnah. Kalau mencari apa, mencari nafkah kewajiban. Oke, makasih Pak Rendra. Kalau dari ibu-ibu, perwakilan ibu-ibu gimana ini? Tadi diomongin Pak Rendra, ibu-ibu mulai sibuk ini. Apa perwakilan ibu-ibu coba? Iya Pak, betul sekali Pak yang dikatakan sama Pak Rendra. Ibu-ibu dan ibu Pak. Waduh. Oke, nanti kajiannya ada di dalam pokok bahasan berikutnya yang seperti ini. Nanti saya kaitkan ini, ya. Ibu-ibu bikin kue nih ya. Nanti yang nyicipin rombongannya Pak Setioko nanti yang nyicipin nanti ya. Oke. Siap Pak. Siap nyicipin ya Pak ya. Nah, kaitan kayak gini, kita identifikasi masalah di kelas kita. Ketika kita menyampaikan kepada anak-anak kita, ya, anak-anak, belajarlah kamu yang rajin supaya nilai ijazah kamu tinggi. Ketika nilai ijazah kamu tinggi, nanti maka kamu akan bisa dapat diterima di sekolah favorit tanpa tes. Ya. Kita kasih motivasi seperti itu kepada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita juga akan berubah? Sama dengan ketika Allah memberikan motivasi kepada kita akan diampuni diberikan 1000 bulan. Apakah akan menimbulkan perubahan? Anak-anak kita kategori motivasi, nah yang belajar rajin, nah udah mau ujian, ya supaya nilai kamu gede, nanti bisa melanjutkan ke SMP favorit, bisa tanpa tes, sehingga kamu dapat lebih mudah memilih sekolah, ya. Nah, apakah ini juga bisa terjadi di sekolah, motivasi-motivasi seperti ini, imbas-imbas yang seperti ini, ya. Nanti kita kaji dalam pokok bahasan berikutnya yang akan dibahas nanti oleh Ibu Sri Wahyuni ya dan Bu Rizka Rani ya dalam materi berikutnya ya di pokok bahasan berikutnya ya. Nanti sama-sama kita mendengarkan apa langkah-langkah perencanaan merancang penelitian sebuah tindakan kelas. Nanti akan dipaparkan secara gamblang oleh Ibu Sri Wahyuni, Bu Rizka, Bu Yuni Triana Dewi, ya. Nah, monggo nanti silahkan dipaparkan. Kemudian materinya, banyakan kalau di-share pakai HP kecil banget, saya bacanya susah. Nanti di-share ke HP saya ya, materinya sebelum dipresentasikan sehingga saya juga bisa membaca PPT Bapak dan Ibu semua. Itu pengantar ya, untuk kita diskusikan pada sore hari ini tentang langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas, apa masalahnya, apa yang akan kita diskusikan, apa kesulitannya nanti ya. Mudah-mudahan fenomena apa yang terjadi di lingkungan kita itu menjadi identifikasi juga untuk nanti fenomena di kelas kita, di sekolah kita ya, ada kaitan-kaitannya ya. Jadi nanti kalau bonus nilai ijazahnya gede, dapat apa? Kalau dapat Lailatul Qadar, kata Pak Ustadz Ikhwan, bisa dapat bonus apa? Kalau bisa hatam 2 kali, 3 kali, bisa dapat bonus apa nanti? Ya, kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Bu Sri dan Bu Rizka
untuk mengelola kelas ini. Silakan Bu Sri. Baik Pak, ini lagi dimasukin PPT-nya. Maaf Pak, kembali hadir Pak. PPT-nya sudah saya kirim Pak ke WA-nya Bapak. Mbak Rizka, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oh iya, soalnya dari tadi susah sekali jaringannya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan modul 3 penelitian tindakan kelas kegiatan belajar 1. Saya Sri Wahyuningsih dan rekan saya Rizka Rani. Kita mulai presentasi hari ini dari narasumber yang pertama yaitu Mbak Rizka Rani. Mbak Rizka Rani, time is yours. Oke. Baik. Saya di sini akan membacakan PPT yang kami buat tentang penelitian tindakan kelas modul 3 kegiatan belajar 1. Pertama, langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas. Yang ke-1, identifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah. Kemudian identifikasi masalah, langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengkaji hasil belajar siswa. Yang kedua, mengingat kembali proses pembelajaran. Yang ketiga, melihat catatan harian yang telah dibuat. Yang keempat, bertanya kepada siswa atau teman sejawat. Kesalahan yang mungkin dihadapi di kelas. Yang pertama, dalam interaksi pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan prestasi belajar. Yang ketiga, disiplin belajar. Kriteria masalah untuk dihadapi melalui PTK. Yang pertama, jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Yang kedua, ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Yang ketiga, pilih masalah yang dirasakan paling penting bagi Anda dan siswa Anda. Yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Yang kelima, kaitkan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Kemudian, menganalisis masalah, cara melakukannya. Yang pertama, merenungkan kembali masalah yang sedang dihadapi, bertanya pada diri sendiri. Yang kedua, bertanya kepada siswa penyebab dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Merumuskan masalah. Kita dapat merumuskan masalah pembelajaran dalam bentuk masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam PTK. Pengertian alternatif tindakan. Alternatif hipotesis tindakan adalah suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi sebuah permasalahan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan alternatif tindakan. Yang pertama, mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar bidang ilmu yang relevan. Yang ketiga, mengingat kembali pengalaman dalam menangani masalah yang serupa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Rizka Rani atas penyampaian materinya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh perencanaan penelitian tindakan kelas. Ini saya ambil dari lingkungan di sekitar saya. Mulai dari identifikasi masalah. Ketika pembelajaran agama berlangsung, siswa sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mbak, slide-nya belum berubah.
Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Sudah? Iya. Oh, Belum berarti muncul ya? Oh ya, sekarang sudah. Ya. Mulai dari identifikasi masalah. Ketika pembelajaran agama berlangsung, siswa sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, seperti mengobrol, menggambar, mewarnai, crafting, bahkan sampai ada yang tertidur di kelas. Hal ini sering sekali terjadi pada jam pelajaran agama. Akibatnya nilai ulangan harian agama siswa relatif rendah. Selanjutnya menganalisis masalah di atas. Memikirkan sejumlah penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, guru tidak menggunakan media pada saat mengajar. Yang kedua, guru terlalu banyak ceramah dan asik sendiri dengan penjelasannya. Yang ketiga, guru tidak mampu memancing keaktifan siswa. Yang keempat, guru menggunakan ekspresi yang datar saat mengajar. Yang kelima, guru belum mampu menentukan metode belajar yang tepat untuk siswa. Selanjutnya, dari penyebab yang sudah difikirkan, kemudian ditanyakan ke dirinya sendiri. Yang pertama, apakah saya sudah menggunakan media saat mengajar? Yang kedua, apakah saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah sehingga asik sendiri pada saat mengajar? Yang ketiga, apakah saya mampu memancing keaktifan siswa? Yang keempat, apakah saya menggunakan ekspresi yang datar saat mengajar? Yang kelima, apakah saya belum mampu menentukan metode belajar yang tepat untuk siswa? Setelah bertanya pada diri sendiri, selanjutnya bertanya kepada siswa. Bertanya kepada siswa. Slide-nya sudah, Mbak? Oke. Yang pertama, bagaimana perasaanmu saat belajar agama? Yang kedua, apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh Pak Doni? Yang ketiga, apakah Pak Doni kurang menarik dalam mengajar? Yang keempat, apakah kamu mencatat penjelasan dari Pak Doni? Yang kelima, apakah soal yang diberikan saat ulangan harian terlalu sulit? Beberapa contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan ke siswa. Selanjutnya, kita gabungkan beberapa penyebab, kemudian ditanyakan pada diri sendiri, kemudian pertanyaan ke siswa. Hasil analisis masalahnya, Pak Doni tidak menggunakan media pembelajaran saat mengajar. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, sehingga siswa merasa bosan. Pak Doni masih teacher center dalam mengajar. Maksudnya masih fokus dengan dirinya, belum fokus ke siswa, sehingga siswa kurang aktif di dalam kelas. Selain itu, Pak Doni juga kurang ekspresif dan penentuan metode belajarnya kurang tepat, sehingga siswa kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran agama. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, kita dapatkan rumusan masalah. Metode pembelajaran yang bagaimana yang harus diterapkan oleh Pak Doni di dalam kelas agar hasil ulangan harian siswa meningkat. Oke. Kemudian ada beberapa alternatif tindakan. Yang pertama, guru menggunakan media pada saat mengajar. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan penjelasan atau ceramah. Jadi biar siswa itu menemukan sendiri materi yang disampaikan hari itu. 3, guru harus memancing keaktifan siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Jadi guru harus bisa memancing keaktifan siswa di sini. Yang keempat, guru menggunakan ekspresi yang menarik. Yang kelima, guru menentukan metode belajar yang tepat untuk siswa. Sekian penyampaian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya, kami buka termin pertanyaan, termin tanya jawab.
Untuk termin pertama, kami buka 2 orang penanya. Silakan kepada teman-teman yang mungkin ingin menanggapi atau ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan. Saya Mbak, ingin bertanya. Ya, siapa namanya Mbak? Nama saya Ruwati, saya dari kelompok 2. Ya, Mbak Ruwati dari kelompok 2. Ini saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami siswa dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana cara membuat penjelasan Yang lebih mudah dipahami siswa dengan menggunakan dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa. Oke. Bagaimana cara membuat penjelasan agar lebih mudah dipahami siswa dengan menggunakan media agar bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Iya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan yang kedua. Kepada teman-teman dari kelompok lain yang menanggapi atau mau ada yang ditanyakan? Di belakang Mbak Ruwati, apakah ada yang lain yang ingin menanggapi? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Oh iya. Dengan Mbak siapa? Mbak Sulis. Dengan Mbak Sulis. Di sini saya mau bertanya tentang identifikasi masalah. Di situ dalam pernyataan Abimanyu, itu kan yang pertama jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Ini dalam prakteknya, dalam mengidentifikasi itu, bagaimana caranya menurut kelompok Anda? Oh iya. Bagaimana mengidentifikasi suatu masalah sehingga kita tahu masalah tersebut bisa kita kuasai atau tidak, seperti itu, Mbak? Maksudnya, ya kan di sini kan ada jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh tahu mana yang sebenarnya kita kuasai atau tidak gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Sulis pertanyaannya. Kami minta sedikit waktu cari jawabannya. Mbak Rizka Rani, mungkin mau mencoba untuk menjawab? Iya, Mbak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ruwati. Ini saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa, gitu ya Mbak Wati ya? Iya, Mbak. Ya. Di sini mengingat dari pengalaman ya yang berkaitan dengan keterampilan menjelaskan, mengaktifkan siswa dan menggunakan alat peraga, dapat kita mengembangkan alternatif tindakan. Ini misalnya
dari teori tentang keterampilan menjelaskan, tahu bahwa akan menjadi lebih efektif jika guru yang pertama menggunakan bahasa yang lugas, ucapan yang jelas, atau istilah yang dapat dipahami siswa. Yang kedua, menggunakan contoh dan ilustrasi, serta memberikan tekanan pada kata istilah kunci. Dari pendekatan belajar aktif, kita tahu bahwa keterlibatan optimal siswa akan terjadi jika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, mengemukakan pendapat, meragakan sesuatu penguasaan, dan sebagainya. Dan akhirnya, dari teori menggunakan media atau alat peraga, kita tahu bahwa yang pertama, alat peraga yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, materi yang dikaji, serta karakteristik siswa dengan mengacu kepada teori-teori tersebut dan pengalaman kita selama mengajar. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Ruwati? Jawaban dari Mbak Rizkarani? Apakah sudah cukup jelas? Iya, cukup. Ya, oh cukup. Dari teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Yang ingin memberikan tanggapan atau menambahkan jawaban agar semakin jelas, monggo. Tidak ada? Oke. Kalau begitu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sulis tentang identifikasi masalah. Tadi ada pernyataan, jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Kalau menurut kelompok kami, PTK ini kan akan dilakukan oleh kita sendiri ya. Berawal dari kesadaran diri sendiri, kemudian melihat situasi ternyata ada permasalahan, kemudian kita menentukan identifikasi dari masalah tersebut. Nah, pada saat kita melakukan identifikasi, mungkin muncul beberapa masalah di dalam kelas. Nah, kalau misalnya ternyata kita harus memilih salah satu, pilihlah salah satu dari permasalahan tersebut yang memang kita tahu nanti arahnya akan kemana, solusinya dicarinya bagaimana. Kemudian kalaupun nanti kita harus sharing dengan teman-teman di sekitar kita atau dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut, kita melihat kapasitas mereka terhadap permasalahan yang kita pilih. Jadi kan karena PTK kita sendiri yang akan melakukan, kemudian mencari solusinya juga dari kita, walaupun kita nanti akan sharing dengan beberapa orang di sekitar kita, tapi memang sebaiknya kita melihat dulu permasalahan itu bisa kita kuasai atau tidak. Dalam arti seperti ini, kita langsung lihat ke contohnya. Kita lihat ke contoh yang tadi saya ungkapkan di sini. Misalnya di sini ada permasalahan, ternyata anak-anak itu tidak fokus dalam belajar. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing dan tidak memperhatikan guru. Kira-kira kalau misalnya permasalahan seperti itu, kita sanggup nggak ya untuk melakukan PTK dengan permasalahan ini? Kita bisa nggak ya nanti menentukan langkah-langkah ke depannya dengan permasalahan ini? Jadi memang yang mengukur mampu dan tidaknya, dikuasai atau tidaknya, itu diri kita sendiri. Karena kan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Atau mungkin muncul permasalahan lain terkait misalnya media belajar. Ternyata guru tidak menggunakan media belajar. Kira-kira langkah apa yang harus ditempuh? Apakah sudah paham bagaimana media pembelajaran itu digunakan? Bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat untuk anak-anak? Jadi kita melihat dari permasalahan, apakah ke depannya
langkah-langkah yang kita ambil itu akan memudahkan kita melakukan penelitian tindakan kelas atau justru sebaliknya gitu. Jadi lebih melihat pada diri kita. Kira-kira kita mampu tidak ya kalau misalnya kita mengambil masalah tersebut untuk dilakukan PTK. Seperti itu. Bagaimana Mbak Sulis? Iya, bisa diterima. Ya kan kadang kan ini apa untuk PTK yang baru misalnya itu kan biasanya jadi masalah, maksudnya mengukur dirinya sendiri seperti itu. Jadi terima kasih atas jawabannya. Oh ya, kalau untuk mengukur diri sendiri mungkin lebih ke masing-masing perorangan ya Mbak. Jadi memang di sini penguasaan terhadap metode pembelajaran, terhadap strategi pembelajaran, media pembelajaran, setiap orang kan masing-masing. Jadi kita melihat dari permasalahan yang muncul di kelas, yang mana yang sekiranya bisa kita cari solusinya nanti bersama dengan orang-orang yang kita ajak sebagai kolaborator. Jadi kita juga melihat dari kapasitas si kolaborator kita. Kira-kira kalau diajak sharing seperti ini, guru-guru di sini bisa nggak ya? Gitu. Kalau misalnya permasalahan itu terlalu berat, mungkin kita bisa nanti deh mungkin ada permasalahan lain yang saya bisa mengatasinya bersama dengan guru-guru di sekolah saya. Teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari kami? Atau mau menanggapi tentang contoh yang kami berikan di sini? Kalau permasalahannya kami ambil secara real, tapi untuk identifikasi masalah, rumusan masalah, dan lain sebagainya, itu dari kami. Monggo dikoreksi, ditanggapi. Tidak ada tanggapan lagi? Oke. Dua pertanyaan sudah dijawab. Mau dibuka termin pertanyaan lagi atau bagaimana, Pak? Silakan dibuka lagi. Siapa tahu ada teman yang ingin bertanya. Oh iya. Kami buka lagi termin kedua dengan 2 orang penanya. Apakah penjelasan kami sudah cukup jelas? Mbak Rizkarani mungkin mau menambahkan? Cukup kalau dari saya. Cukup. Oke. Sepertinya belum ada lagi, Pak. Oke, monggo disimpulkan. Ya. Maaf, Pak, suaranya kurang jelas. Oke. Ya, silakan Dicukupkan, disimpulkan. Pak. Monggo Oh, disimpulkan. disimpulkan. Iya, oke. Jadi, kesimpulan dari kami, ada 3 langkah dalam merencanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Dan yang ketiga, merumuskan masalah. Identifikasi masalah itu berarti kita menentukan permasalahan apa yang akan kita ambil, yang solusinya nanti akan kita cari melalui PTK.
Dan di sini permasalahan yang kita ambil, usahakan permasalahan yang kita tahu langkahnya nanti, langkah-langkah solusinya nanti akan seperti apa. Dan juga kita tahu kapasitas guru-guru yang ada di sekolah kita atau orang-orang yang ada di manajemen sekolah kita yang akan kita ajak sharing, yang akan kita ajak sebagai kolaborator. Paling tidak mereka tahu tentang permasalahan tersebut. Jadi pada saat kita minta pendapat dari mereka, mereka bisa kasih masukan. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah. Setelah kita menentukan satu masalah yang akan kita cari solusinya melalui PTK, kita analisis dulu sebenarnya permasalahan itu seperti apa. Mulai dari mencari tahu penyebabnya, setelah memikirkan beberapa penyebabnya, mungkin bisa 3-5 poin atau bahkan lebih, kemudian tanyakan pada diri sendiri, apakah penyebab-penyebab tersebut itu sudah kita lakukan atau belum. Ketika kita sudah menanyakan pada diri sendiri dan mengakui dulu ya, mengakui misalnya belum menggunakan media, ya akui dulu bahwa oh iya ya ternyata selama ini aku belum menggunakan media gitu. Jadi diakui dulu permasalahan-permasalahan tersebut, dijawab secara jujur oleh diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya cari perwakilan siswa yang biasanya lebih aktif, lebih mudah untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kira-kira jawaban mereka akan seperti apa? Menanyakan hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Contohnya seperti yang tadi saya berikan, Nak, apakah selama ini gimana berawal dari perasaan dulu biasanya. Gimana perasaannya kalau misalnya pas lagi ada pembelajaran agama, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, merumuskan masalah. Jadi dari identifikasi, kemudian kita analisis, yang terakhir kita rumuskan. Sebenarnya apa sih inti dari permasalahan yang ada? Apakah metodenya belum tepat? Ataukah memang daya tangkap siswa yang kurang? Atau ada faktor lain? Jadi setelah analisis biasanya akan lebih mudah dirumuskan. Nah yang terakhir baru kita menentukan tindakan. Tindakan apa yang akan kita lakukan setelah kita menemukan rumusan masalah tersebut. Itu kesimpulan dari kami, Pak. Oke. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Bu Sri. Silakan ditutup. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Di sini ada Mbak Ruwati dan juga Mbak Sulis. Kami cukupkan presentasi kami hari ini. Terima kasih banyak. Jelas AIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, Bu Rizka sudah berbagi dengan kita semua, berbagi pengalamannya juga tentang rencana penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan, langkah-langkah perencanaannya seperti apa. Ya, sebetulnya sangat sederhana sekali, ya Bapak dan Ibu. Ketika kita akan menggunakan apa sih sebetulnya kriteria masalah yang akan kita ambil dalam sebuah PTK, ya tidak jauh-jauh mungkin sangat umum sekali. Misalnya saja begini, apakah ketika Hari Raya Idul Fitri harus ada kue di rumah? Kue apa yang harus ada di rumah? Nah, ini masalah umum ya, yang ada di masyarakat. Nah, Ibu mengambil satu masalah. Saya akan membuat kue nastar di rumah saya. Nah, ketika Ibu ngomong mau membuat kue nastar di rumah saya, berarti Ibu sudah memilih masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada tadi. Ya. Nah, timbul pertanyaan lagi, refleksi diri kepada Ibu sendiri. Apakah Ibu menguasai masalah itu? Apakah Ibu bisa membuat kue nastar? Ya.
Ini pertanyaan. Apakah Ibu bisa membuat kue nastar? Itu kriteria yang harus dipenuhi. Apakah masalah ini Ibu kuasai? Ya. Ketika Ibu mau membuat aktif anak-anak untuk bertanya di dalam kelas, dengan metode misalnya tadi eksperimen, apakah Ibu menguasai masalah materi tentang eksperimen itu? Ya. Kemudian pilih, jangan lupa bahwa materi itu adalah materi yang memang sangat penting bagi Ibu dan bagi siswa. Ya. Apakah begitu pentingnya kue nastar di rumah Ibu? Apakah Ibu doyan? Anak Ibu doyan? Jangan-jangan nanti yang makan cuma Pak Setioko sama Pak Ikhwan. Ya. Atau yang suka nyicipi Pak Ikhwan sama Pak Setioko. Kan repot nanti. Nah, ketika Bapak Ibu tidak menguasai masalah itu, Bapak Ibu tidak bisa membuat kue nastar itu, maka Ibu harus kolaborasi. Ya. Kolaborasi dengan siapa? Ya biasa dengan teman, bisa dengan orang tua, ya. Sama dengan di sini gitu, Ibu nggak menguasai masalah yang akan diselesaikan dalam sebuah penelitian tindakan kelas, maka Ibu juga harus membangun kolaborasi. Itu syaratnya. Ya. Jangan dihadapi sendiri. Kemudian prioritas PTK itu adalah untuk apa? Untuk pengembangan sekolah. Itu yang sangat diharapkan. Ya. Jadi itu apa, pilih masalah yang memang Ibu kuasai. Jangan mengambil masalah yang tidak Ibu kuasai. Kalau Ibu cuma bisa membuat pisang goreng, jangan membuat apa itu nastar. Lebih rumit kan nanti. Ibu belum punya panggangannya segala macam. Kalau tukang icip-icipnya banyak, saya juga bisa ngicip nanti kan gitu. Nah, kemudian itu beberapa hal. Kemudian analisis masalahnya. Nah, itu analisis masalahnya seperti apa? Ya. Nanti Bapak Ibu coba telaah. Nah, itulah rencana dalam penelitian tindakan kelas. Ya, langkah-langkahnya. Ya. Itu yang akan Bapak Ibu laksanakan, menemukan, kemudian merumuskan masalahnya, diidentifikasi, kemudian diidentifikasi banyak banget. Oh, muridnya bandel. Oh, muridnya walaupun udah mau ujian masih main HP. Terus disuruh bimbel nggak mau, disuruh ngerjakan soal nggak dikerjakan. Ya, identifikasi itu boleh banyak banget. Oh, mohon maaf, misalnya orang tuanya broken, misalnya seperti itu. Oh, dia kalau di rumah berantem terus sama adiknya. Oh, buku pelajarannya kurang di rumah. Nah, diidentifikasi, nah nanti baru dirumuskan masalahnya apa. Nah, itu beberapa hal, langkah-langkah. Nah, sistematika penulisan proposalnya itu nanti akan disajikan oleh kelompok berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu menuliskan sistematika penulisan PTK, laporan PTK? Ada sistematika minimalis yang minimalnya harus Bapak Ibu ketahui. Ya. Apa manfaatnya ada rencana proposal PTK? Nanti akan dikupas oleh kelompok berikutnya Bu Yuni ya, Bu Yuli sama Bu Windo ya. Nanti Bu Yuli sama Yuni sama Bu Wido akan mencoba memaparkan tentang sistematika penulis pelaporan PTK ya. Karena Pak Finando ini nggak pernah masuk ya Pak Ketua ya. Rajin masuk nggak Pak Ikhwan? Pak Finando. Pak Nando ini rajin masuk nggak? Dari awal kan? Ya, saya coba rekam. Kan saya screenshot juga ini kehadiran Bapak dan Ibu ya. Coba saya screenshot sebagai alat bukti gitu. Siapa tahu nanti kan protes. Ini
kan kayak hari ini dia tidak masuk gitu kan. Nah, jadi ya sebagai bukti nanti kan saya kirimkan ini dokumennya kan. Saya kirimkan langsung ke LMS untuk bukti kegiatan kita pada hari ini. Itu ya. Itu Pak Vinando, jadi nanti ini Bu Yuni dengan Bu Windo jadinya ya. Silakan dipresentasikan Bu Yuni dan Bu Windo bagaimana sistematika penulisan, bagaimana merumuskan sebuah judul, bagaimana membuat suatu kajian pustakanya ya. Bagaimana skedulnya, monggo nanti dijelaskan sehingga nanti kita bareng-bareng bisa mendengarkan. Kepada Bu Yuni sama Bu Windo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok slide berikutnya, Mbak. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kegiatan belajar 2, rencana dan proposal PTK yang akan dibacakan oleh Mbak Yuni dan saya sendiri. Silahkan Mbak Yuni. Baik, terima kasih, Indo. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana perbaikan. Menuangkan alternatif perbaikan menjadi sebuah rencana yang siap untuk dilaksanakan. Rencana perlu kita tuangkan dalam sebuah format yang memungkinkan kita membuat perencanaan secara sistematis. Rencana perbaikan pembelajaran pada dasarnya sama dengan format rencana pembelajaran sehari-hari dengan tambahan komponen yang terkait dengan perbaikan. Untuk membuat rencana perbaikan pembelajaran yang akurat dan dapat diandalkan dalam pelaksanaan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu membuat skenario pembelajaran. Di sini dalam pembuatan skenario pembelajaran, ada beberapa hal, yaitu ada langkah-langkah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan perbaikan, termasuk mempersiapkan alat peraga yang memang dibutuhkan. Kemudian bisa menggunakan, kita persiapkan LCD dan alat lainnya, alat bantu lainnya, sebagai sarana yang akan kita gunakan dalam rencana perbaikan. Kemudian yang ketiga, menyusun RPP yang lengkap, rencana perbaikan pembelajaran. Kemudian yang keempat, melakukan simulasi perbaikan yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki skenario pembelajaran atau rencana perbaikan secara keseluruhan. Jadi di sini sebelum kita melakukan rencana perbaikan, yang terakhir tadi melakukan simulasi perbaikan. Setelah kita membuat skenario, kemudian mempersiapkan fasilitas, sarana prasarana, dan menyusun RPP dengan lengkap, kita bisa melakukan simulasi perbaikan dengan teman kita, dengan guru, teman kita mengajar sebagai siswa. Jadi bisa kita terapkan dengan guru yang ada di sekolah, di situ bisa berubah menjadi siswa. Jadi kita bisa melaksanakan simulasi perbaikan itu. Yang B, menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. Dalam hal ini, pengumpulan data utama dalam PTK adalah guru.
Sedangkan data yang dikumpulkan pada dasarnya merupakan data kualitatif. Di sini ada prosedur dan instrumen pengumpulan data, yaitu observasi oleh teman sejawat untuk merekam cara guru menjelaskan dan aktivitas siswa. Kemudian yang kedua, ada wawancara dengan siswa setelah pelajaran selesai. Ya, penyampaian dari saya. Silakan Mbak Windu. Selanjutnya akan saya bacakan yaitu C. Proposal PTK. 1. Hakikat proposal PTK. Dalam konteks pendidikan, proposal atau usulan merupakan satu dokumen yang berisi tentang rencana suatu kegiatan pendidikan yang dirancang oleh para pengusulnya. Dokumen tersebut memaparkan secara jelas apa yang akan dikerjakan, mengapa hal tersebut dikerjakan, mengapa yang terlibat dalam kegiatan ini, apa yang akan dihasilkan dari kegiatan itu, bagaimana dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Kedua, format proposal PTK. Proposal penelitian pada dasarnya terdiri dari komponen berikut: A. Pendahuluan, B. Masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, C. Kerangka teoritis, D. Metode penelitian. Next. Selanjutnya Mbak Yuni. Sistematika usulan PTK. Yang pertama, judul, kedua, bidang kajian, ketiga, pendahuluan, keempat, perumusan dan pemecahan masalah, kelima, tujuan penelitian, keenam, manfaat penelitian, ketujuh, kajian pustaka, kedelapan, rencana dan prosedur penelitian, kesembilan, jadwal penelitian, kesepuluh, biaya penelitian, 11, personal penelitian, 12, daftar pustaka, dan ke-13, lampiran. Yang pertama itu judul. Judul PTK haruslah singkat dan jelas, namun mampu menggambarkan masalah yang teliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitian. Yang kedua, bidang kajian. Bidang kajian terkait dengan masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK yang Anda usulkan. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan mencakup deskripsi tentang masalah pembelajaran, proses identifikasi dan masalah dan analisis masalah, penyebaran atau akar terjadinya masalah, serta alasan mengapa masalah penting untuk diatasi. Yang keempat, perumusan dan pemecahan masalah. Rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan memang merupakan masalah penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berguna untuk guru dan siswa. Yang ketujuh, kajian pustaka. Dalam bagian ini dicantumkan kajian konsep, teori, dan penelitian lain yang relevan dengan permasalahan dan tindakan yang dirancang, sehingga jelas kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedelapan, rencana dan prosedur penelitian. Bagian ini memuat A. Subjek penelitian, tempat, waktu, dan lama tindakan. B. Prosedur atau langkah-langkah PTK yang akan dilaksanakan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, refleksi yang semuanya bersifat siklis, berulang sesuai dengan jumlah daur atau siklus yang direncanakan. 9. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian memuat semua kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan. 10. Biaya penelitian. Bagian ini mencantumkan secara rinci biaya yang diperlukan dalam penelitian ini. 11. Personalia penelitian. Memuat identitas tim, peneliti, serta peran dalam penelitian. 12. Daftar pustaka. Memuat semua sumber yang digunakan dalam acuan dalam penelitian ini. 13. Lampiran dibuat sesuai dengan permintaan sponsor.
Next. Mbak Yuni. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami buka termin pertama dengan 2 penanya. Saya Mbak. Iya, dengan siapa ini? Titi Nurjana. Iya, Ingin Mbak. Bertanya tentang perbedaan antara rencana pembelajaran dengan rencana perbaikan, Mbak. Itu apa ya? Perbedaan antara rencana pembelajaran dengan rencana perbaikan. Saya ulangi pertanyaannya Mbak Titi, itu apa sih perbedaan antara rencana pembelajaran dan rencana perbaikan? Gitu ya Mbak ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Untuk penanya kedua dipersilakan. Mbak. Salbiah Hasanah. Siapa? Salbiah Hasanah, Mbak. Oh, Mbak Salbiah. Ya, silakan Mbak Salbiah. Tadi kan di lampiran itu disebutkan lampiran dibuat sesuai dengan permintaan sponsor. Nah, biasanya di lampiran Gimana Mbak, suaranya putus-putus? Tadi kan disampaikan, jelas nggak Mbak suaranya? Ya, sekarang udah jelas. Ya. Kan di lampiran itu dibuat sesuai dengan permintaan sponsor. Nah, kan di lampiran ini biasanya ada instrumen penelitian, riwayat hidup tim peneliti, surat keterangan lain yang diperlukan. Pertanyaan saya di sini, yang dimaksud dari sponsor itu siapa ya Mbak? Sponsor dari PTK itu siapa? Ya, terima kasih. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Mbak Salbiah. Yang Mbak Salbiah tanyakan, dalam lampiran itu terdapat kalimat dibuat sesuai dengan permintaan sponsor. Yang ditanyakan sponsor itu siapa? Begitu ya Mbak ya? Iya. Ya. Terima kasih atas 2 penanya Mbak Titi dan Mbak Salbiah. Kami akan diskusi sebentar untuk menemukan jawaban dari Mbak Titi dan Mbak Salbiah. Baik, Mbak Rindo. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Titi Nurjana ya. Ya, Mbak Yuni silakan. Perbedaan rencana perbaikan dengan rencana pembelajaran. Iya, Mbak. Nah, baik, Mbak, bisa dibuka halaman 3.28 dan 3.29. Di situ terdapat format rencana pembelajaran dan rencana perbaikan pembelajaran. Yang membedakan antara rencana perbaikan pembelajaran dengan rencana pembelajaran yaitu terdapat dalam tujuan perbaikan. Di rencana pembelajaran hanya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Sedangkan di rencana perbaikan pembelajaran ada tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan perbaikan. Kemudian, dalam rencana perbaikan pembelajaran, deskripsi kegiatan lebih rinci. Jadi di situ dari kegiatan awal sampai kegiatan akhirnya di situ lebih rinci. Kalau dalam rencana pembelajaran
kegiatan awal sampai kegiatan penutupnya dia tidak rinci. Jadi bisa dilihat bedanya di modul ya Mbak. Oh iya, Mbak. Yang kedua, yang ketiga pertanyaan, yang keempat soal, dan yang kelima kunci jawaban dicantumkan secara lengkap. Sedangkan dalam rencana pembelajaran unsur tersebut tidak selalu ditulis. Jadi dalam rencana perbaikan pembelajaran itu terdapat pertanyaan, soal, dan kunci jawaban yang dicantumkan secara lengkap. Sedangkan dalam rencana pembelajaran tidak dicantumkan. Gimana Mbak Kiki bisa diterima? Gimana Mbak Titi? Iya, Mbak. Sudah jelas? Atau Insya Allah. Iya, Mbak. Saya masih lihat di buku. atau mungkin ada dari kelompok lain yang mau menambahkan? Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan, dipersilahkan. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Salbiah. Bila tidak ada tanggapan untuk
pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ya. Bu, saya Wangyu Destavia. Oh iya, Mbak Wangyu. Bu, kalau di sini apa namanya rencana pembelajaran sama rencana perbaikan pembelajaran itu kan ada perbedaannya. Di situ dari tujuan perbaikan ya bedanya dari halaman 3.29. Tetapi kalau dalam rencana pembelajaran sama rencana perbaikan pembelajaran itu kan dievaluasinya. Berarti kalau yang perbaikan itu soalnya lebih banyak ya Bu ya daripada soal buat yang rencana perbaikan ya Bu. Rencana pembelajaran. Gimana Mbak kalau di perbaikan itu evaluasi? Soalnya itu lebih banyak dari rencana pembelajaran ya Bu ya. Di halaman 3.37. Iya, terus? Ini tanggapan? Bukan tanggapan atau apa yang dari Mbak siapa tadi yang menjawab pertanyaan dari Mbak siapa kan perbedaannya. Terus saya ingin tanya maksudnya loh Bu, apa emang soalnya harus beda apa masih sama? Apa lebih banyak soalnya dari rencana perbaikan daripada rencana pembelajaran? Tadi kan dijawab sama Ibu siapa tadi? Saya. Bu Yuni. Kalau untuk evaluasi untuk saya nggak lebih banyak Mbak Anggu. Oh iya. Dalam rencana perbaikan pembelajaran, di situ dia melaksanakannya melalui tanya jawab atau tes tertulis, tanya jawab lisan atau tes tertulis. Kalau di dalam evaluasi itu kan tes objektif. Kalau dalam rencana perbaikan pembelajaran, dia melalui tanya jawab lisan atau tes tertulis pada akhir pembelajarannya. Bagaimana Mbak Wangyu? Oh iya Mbak, cukup. Terima kasih Mbak Wangyu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salbia, yaitu lampiran dibuat sesuai dengan permintaan sponsor yang ditanyakan. Siapakah sponsor itu? Menurut kelompok kami, sponsor PTK di sini adalah seseorang atau lembaga yang memberikan dana untuk melaksanakan PTK. Misalnya nih kayak di sekolah kita ngadain lomba. Nah, itu disponsori dari desa atau dari dinas atau dari yang memberikan dana gitu. Nah, di situ nanti kita membuat yang dilampirkan itu salah satunya instrumen penelitian, riwayat hidup peneliti, dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Begitu Mbak Salbia, bisa diterima? Berarti atau ada yang mau menambahkan? Mbak Yuni, siapa tahu mau menambah? Mbak. Berarti Mbak Window? Ya. Jadi maksudnya ketika kita akan melakukan PTK, kita terlebih dahulu mencari sponsornya gitu ya Mbak, bisa mendanai kegiatan PTK kita, begitu? Maaf,
untuk proposal PTK ini kan diperlukan jika guru itu akan atau ingin mengikuti perlombaan PTK. Jadi baru proposal PTK itu kita buat ketika guru itu akan mengikuti perlombaan untuk melaksanakan PTK yang diusulkan tersebut yang tadi yang ditentukan oleh penyelenggara atau sponsor itu. Jadi proposal PTK itu kita buat ketika kita akan mengikuti suatu perlombaan PTK. Seperti itu. Kalau untuk PTK di sekolah, kita mengadakan PTK di kelas itu kan tidak diperlukan adanya proposal. Bagaimana Ibu Sadia? Iya, Mbak. Jadi maksudnya untuk PTK ini yang untuk dilombakan begitu ya? Iya. Terima kasih Mbak Yuni, Mbak Salbia, Mbak Titi, dan Mbak Wangyu yang udah bersinergi di sini. Selanjutnya kita buka termin kedua. Atau ada tambahan dari Pak Supriyanto untuk memperjelas atau menambahkan, dipersilahkan. Lanjutkan aja dulu Bu Yuni. Oh iya. Dilanjutkan dulu. Ya. Saya buka termin kedua bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Bu Rizky Aprilianti. Iya Mbak Rizky. Ya, baik. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan yaitu agar kita mampu mengembangkan RPP dengan efektif dan memberikan hasil yang signifikan, hal yang paling penting dilakukan sebelum memberikan tindakan perbaikan itu ngapain ya, Bu? Bisa terdengar, Bu? Iya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Agar mampu mengembangkan RPP, tindakan apa yang harus dilakukan? Gimana Mbak? Agar kita mampu mengembangkan RPP secara efektif ya Bu, dan memberikan hasil yang signifikan, hal yang paling penting dilakukan sebelum memberikan tindakan perbaikan itu apa ya namanya? Hal yang paling penting dilakukan sebelum memberikan tindakan perbaikan, Bu. Hal yang paling penting dilakukan sebelum melakukan tindakan perbaikan, begitu ya? Iya. Intinya begitu. Untuk penanya kedua dipersilahkan. Saya Mbak Agustina. Siapa? Sela Agustina. Oh, Mbak Sela ya. Aku mau tanya, dalam menyusun PTK, apa hubungan antara rumusan masalah dengan manfaat penelitian? Bisa didengar? Iya Mbak, pertanyaan dari Mbak Sela, apa hubungan antara rumusan masalah dan manfaat penelitian? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan berdiskusi dulu sebentar, mohon ditunggu.
Saya ingin menjawab. Pertanyaan dari Mbak Sela tadi, dalam proposal PTK, apa hubungan antara rumusan dan manfaat penelitian ya Mbak? Iya. Hubungannya karena dalam setiap proposal itu harus ada rumusan masalahnya. Masalah apa yang akan kita bahas dalam sebuah proposal itu. Misalnya, dalam proposal PTK kali ini kita merumuskan. Dari kelas itu kita lihat, misalnya diambil nilai pelajaran IPA anak-anak itu, rata-rata kelasnya kok kecil. Nah, kemudian dari situ kita merumuskan masalah tersebut. Masalah dari nilai rata-rata siswa yang kecil, tidak mencapai KKM. Misalnya rata-rata kelasnya itu cuma 5 dari skala 1 sampai 10. Nah, kemudian kita membuat sebuah rumusan masalah. Masalahnya tadi sudah ditemukan, rata-rata nilai yang kecil. Nah, kalau dari manfaat penelitiannya itu, apa manfaat kita meneliti nilai rata-rata anak-anak itu kok yang kecil? Jadi manfaatnya kita itu apa? Meneliti dan melakukan penelitian tindakan kelas itu. Jadi kita kan manfaatnya untuk menaikkan rata-rata yang tadinya hanya 5, kita naikkan menjadi lebih tinggi. Ada hubungannya antara rumusan dan manfaat, yaitu kita menentukan rumusannya terlebih dahulu, baru kita menentukan manfaat. Kalau tidak ada manfaat, kemudian kita untuk apa melakukan penelitian? Kita mempunyai masalah, tapi kita tidak mempunyai manfaat atau solusi yang kita tempuh dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Gimana Mbak Sela? Ya. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Sela. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak pertanyaan yang pertama, yaitu tindakan apa yang dilakukan sebelum melakukan tindakan perbaikan. Di sini di halaman 3.27 menuangkan alternatif perbaikan menjadi sebuah rencana siap untuk dilaksanakan, menuntut guru mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Rencana perlu kita tuangkan dalam sebuah format yang memungkinkan kita membuat perencanaan secara sistematis. Format rencana perbaikan pembelajaran pada dasarnya sama dengan format pembelajaran sehari-hari. Jadi di sini sebelum kita melakukan tindakan perbaikan, kita harus melakukan rencana pembelajaran dulu. Di sini ada komponen-komponen yang terkait dengan perbaikan. Berikut formatnya. Di sini ada rencana pembelajaran, contohnya di halaman 3.28. Di sini lebih singkat, sedangkan untuk rencana perbaikan pembelajaran itu lebih banyak daripada rencana pembelajaran. Langkah-langkahnya pun di sini ada di halaman 3.31, yaitu yang pertama membuat skenario pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah dalam pembelajaran yang terkait dengan perbaikan yang diinginkan. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, menyusun RPP dengan lengkap. Yang keempat, melakukan simulasi perbaikan. Jadi intinya di sini sebelum kita melakukan tindakan perbaikan, kita harus membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu. Terima kasih. Bagaimana Mbak, bisa diterima? Halo? Mbak Rizky?
Iya, Bu. Cukup jelas. Bagaimana diterima atau ada sanggahan atau tanggapan? Enggak, Bu. Bisa saya terima. Terima kasih Mbak Rizky, Mbak Sela. Bagaimana Pak? Dicukupkan atau ada tanggapan? Cukup, Mbak. Terima kasih. Saya dan Mbak Yuni, demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan ketika menjawab dan menyampaikan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, Bu Windo, ya, sudah menyampaikan tentang sistematika PTK. Kemudian diskusi kita dihadiri oleh Bu Titi, Bu Salbia, Bu Rizky, Bu Sela. Ya. Apa sih RP, rencana pembelajaran, dan apa RPP, rencana perbaikan pembelajaran? Jadi Bapak dan Ibu, ini merupakan perangkat pembelajaran yang memang harus Bapak Ibu buat ketika Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam kelas. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang memang sudah guru senior, sudah lama berpengalaman, ini sudah paham semua bagaimana format RP, bagaimana format RPP. Ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang guru di awal pembelajaran sebelum masuk kelas, ini namanya perangkat pembelajaran yang memang harus Bapak Ibu miliki. Harus Bapak Ibu punya. Ya. Memang banyak di internet, Google paste, copy paste, ganti nama, tetapi kan tidak akan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Ya. Rencana pembelajaran itu adalah rencana yang kita susun di awal pembelajaran. Ya, sebelum kita masuk ke kelas, kita sudah mempunyai namanya rencana pembelajaran. Apakah itu nanti berlaku ketika di dalam kelas? Ternyata tidak, misalnya. Maka kita akan membuat rencana perbaikan pembelajaran. Ya, itulah. Nah, juga terhadap penyusunan silabus, kemudian bagaimana Bapak Ibu membagi jam efektif pembelajarannya ya dalam satu semester. Itu harus Bapak Ibu kuasai jam efektifnya juga, rencana pembelajarannya juga. Sehingga nanti Bapak Ibu masuk ke dalam kelas itu sudah ada yang namanya ya, kalau orang tani bawa panculnya. Ya. Jadi ada alatnya. Ada alatnya yang akan Bapak Ibu gunakan ketika nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelas. Saya mau ngapain sih di dalam kelas itu misalnya, ya itu akan ada. Ya. Bagaimana RPP yang efektif? Hal apa yang sebelum perbaikannya? RPP yang efektif apa? Itu yang bisa menuntaskan indikator yang akan Bapak Ibu capai. Kalau indikatornya tidak tercapai, ya tidak efektif namanya nanti. Dan kita tidak boleh bohong, pukul rata lah 9 semua, biar cepat selesai nanti bubar. Nah, ini pada kesempatan ini kita juga akan menumbuhkan bagaimana Bapak Ibu mempunyai jiwa sebagai seorang guru. Ya. Sebagaimana juga Bapak Ibu mempunyai jiwa sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita memang tidak bisa, anak-anak kita nakal, masa kita akan mendiamkan saja? Nah, kita juga akan menumbuhkan jiwa-jiwa seorang guru. Bagaimana jiwa seorang guru itu? Bukan hanya menyelesaikan pendidikannya saja, dengan tanda kutip, ya. Bapak Ibu pada kesempatan ini hanya menyelesaikan pendidikan, tidak. Tapi Bapak Ibu memiliki bekal untuk nantinya Bapak Ibu terjun ke lapangan. Ya. Rencana proposal itu diperlukan, ya. Beda dengan laporan proposal, ya. Laporan PTK. Kalau proposal PTK itu akan sebelum Bapak Ibu penelitian. Kalau laporannya ditulis setelah Bapak Ibu mendapatkan hasil dari penelitian itu. Ya. Sistematika sudah disampaikan secara gamblang tadi oleh Bu Yuni dan Bu Windo, ya. Itu diharapkan dengan sistematika seperti itu, Bapak Ibu itu sudah bisa menulis
minimal judul, ya. Judul apa yang akan saya angkat di kelas saya nanti? Nah, coba Bapak Ibu mulai bayangkan. Ini tadi sudah dijelaskan, judul itu apa sih, gitu loh. Rumusan masalah itu apa sih? Pemecahan masalahnya seperti apa sih? Manfaatnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu mulai mengkonsep itu minimalnya. Sambil mengkoret-oret, mencoret-coret. Ketika setelah selesai tadi dijelaskan, ada dijelaskan judul adalah ini, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian pemecahan masalahnya apa, ya. Bisa judulnya sama di sekolahnya siapa tadi Bu Yuni dan Bu Windo, di kelasnya sama, judulnya sama, tetapi mungkin pemecahan masalahnya tidak akan sama. Bisa jadi seperti itu. Coba nanti mulai Bapak Ibu konsepkan, Bapak Ibu rumuskan hal-hal yang kecil itu, sehingga walaupun pertemuan kita sebentar, tetapi Bapak Ibu sudah bisa membuat konsep, membuat desainnya lah. Bapak Ibu belum bisa membuat rumah, tapi Bapak Ibu bisa menggambar rumahnya. Ya. Kita belum bisa ke Mekah, tapi kita bisa menggambar Ka'bahnya. Ya. Itu hidup kan dimulai dari mimpi. Dulu menggambar Monas, nggak taunya saya sampai Monas. Dulu menggambar Borobudur, nggak taunya sampai Borobudur. Dulu menggambar Ka'bah, nggak taunya sampai ke sana, ke Mekah, Masjidil Haram. Dulu gambar pesawat terbang, nggak taunya kita bisa naik pesawat terbang. Ya. Nah, artinya kita bisa mendesain sebuah PTK seperti apa ketika kita sudah mulai masuk ke dalam sistematika penulisan. Bapak Ibu diharapkan sudah bisa mendesain minimal judul, rumusan masalah, pemecahan masalah. Ya. Konsep yang sedikit ini mungkin nanti bisa, bukan artinya copy paste, kalau copy paste banyak, tetapi kita mulai mengangan-angan, ya, mulai mengangan-angan untuk perbaikan, untuk pengembangan diri kita, mulai menuliskan, ya, minimalnya siapa tahu bisa menjadi sebuah artikel yang bisa dimuat. Ya. Itu Bapak Ibu sedikit gambaran. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Pak Setioko, ada yang tanyakan? Ini yang aktif tadi, kalau ini malah ibu-ibu semua ini. Ada yang tanyakan Bapak dan Ibu? Cukup, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Minggu depan kita ketemu nggak? Libur, Pak. Libur. Lebaran, Pak. Lebaran, Pak, lebaran. Lebarannya kan virtual. Ya, ngumpul keluarga. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Tahun sekali, Pak. Oke, nggak apa-apa. Minggu depan kita libur dulu Pak Rendra ya. Minal aizin wal faizin ya. Nanti kalau mau motong burung, motong apa ya udahlah, nggak apa-apa. Kabar-kabar aja, kita bisa makan bareng secara virtual nanti, atau buka bersama secara virtual juga nggak apa-apa nanti ya. Gitu. Pak Iwan mau Tetap ngundang semangat. Pak? Pak undang, ngundang nggak apa-apa, ngundang virtual. Nanti ngundang, kita jemput, sama-sama jemput Lailatul Qadar kita, ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar, ya. Itu yang kita cari di penghujung Ramadan ini. Sama-sama kita berdoa, kita tetap diberi kekuatan, kesehatan, ya. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan betul-betul dalam keadaan fitri, kata Pak Ustadz Ikhwan ya. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kebersamaannya ya, tetap semangat, tetap kompak ya, mencoba mendesain apa judul PTK ya. Tapi ya tetap harus bisa tidur, jangan mentang-mentang kita mau mendesain itu kita nggak bisa tidur. Hidup itu dimulai dari mimpi. Kalau nggak pernah bermimpi, nggak pernah jadi kenyataan nanti. Ya, gitu Pak Setioko ya. Iya Pak. Mimpi yang bagus-bagus biar nanti menjadi kenyataannya juga yang bagus-bagus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampakkan mukanya biar di screenshot dulu sebentar. Masih cerah-cerah kalau yang perempuan Pak mukanya Pak. Kalau yang laki Pak Rendra, yang laki ngantuk. Selamat ya. Oh, cerah-cerah semua lah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa. Bu Yuli.